Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita yakni Al-Maidah ayat 109, di mana di dalam Al-Maidah ayat 109 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yajma'ullahur rusula. Uzkur, ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan para rasul. Fayaqulu madza ujibtum. Lalu Allah berfirman, apa jawaban terhadap kamu? Qalu la ilma lana. Mereka menjawab, para rasul itu menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Innaka anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat 109. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat yang lalu menguraikan kesaksian manusia atas manusia yang lain, di mana ayat yang lalu dijelaskan jika salah seorang di antara kalian hadir tanda-tanda kematian akan orang tersebut, maka persaksikanlah oleh dua orang di antara kalian jika orang tersebut akan berwasiat. Artinya itu adalah persaksian antar manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Ayat ini kini berbicara tentang kesaksian para rasul atas wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh manusia. Bukankah tuntunan-tuntunan agama yang disampaikan para rasul merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah mewasiatkan kepada para rasul tentang tuntunan-tuntunan agama. Allah mewasiatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang tuntunan-tuntunan Allah, yakni berupa syariat Islam. Jadi agama itu merupakan wasiat yang Allah timpakan kepada para rasul. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimul ladzina wala tatafarraqu fihi." Dia, yaitu Allah, telah mewasiatkan, telah mensyariatkan. Allah telah mensyariatkan untuk kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh,
dan apa yang telah kami wahyukan kepada Musa dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, aqimuddina, tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah dengannya. Hal ini tertuang di dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, sekali lagi agama itu adalah wasiat yang Allah berikan kepada para nabi, termasuk agama Islam ini yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uzkur, ingatlah olehmu. Uzkur yauma yazma'ullahu rusula. Ingatlah yauma, pada satu hari, yazma'ullahu rusula, Allah akan mengumpulkan para rasul. Huwa yaumul qiyamati, hari itu ada hari kiamat. Huwa yaumul qiyamati, hari itu adalah hari kiamat. Fayaqulu, maka kemudian Allah berfirman, yaqulu, qala yaqulu, maka kemudian Allah berfirman, Allah berkata. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, maka kita harus mengemukakannya. Maka Allah berfirman, lahum, kepada mereka, ya, kepada para rasul, taubikhon, dalam rangka menegur, dalam rangka sebagai teguran, liqaumihim, kepada kaumnya mereka, kepada kaum para rasul. Taubikhon, sebagai teguran. Maza ay alladzi ujibtum, apa yang kalian telah dijawab. Kalau letter luck-nya, apa jawaban terhadap kamu, ya. Bagaimanakah kaum kalian menjawab kepada kalian? Bihi hina da'autum illa tauhidi, ya. Bagaimanakah kaum kalian menjawab ketika kalian mendakwahkan ila tauhidi, kepada tauhid? Bagaimanakah jawaban mereka? Qalu, maka para nabi berkata, la ilma lana, la ilma lana, artinya tidak ada pengetahuan kami tentang hal itu. Kami tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Innaka antal alamul ghuyub, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. La ilma lana bizalika, tidaklah kami mengetahui akan perkara-perkara yang demikian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, perhatikan penggalan ayat qalu la ilma lana, yang artinya tidak ada pengetahuan kami
tentang itu. Ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda antara para mufasir. Mengapresiasikan penggalan ayat ini dengan berbeda-beda antar satu mufasir terhadap mufasir yang lain. Ada yang mengemukakan bahwa qalu la ilma lana maksudnya tentang keadaan dan sikap umat kami yang sebenarnya. Kami enggak tahu ya Allah mengenai sikap umat kami, mengenai sikap kaum kami yang sebenarnya kami enggak tahu. Karena walaupun kami mengetahui lahir mereka, tetapi apa yang gaib dan yang kami tidak ketahui itu lebih banyak. Jadi para nabi hanya bisa melihat zahirnya saja sikap mereka, ya kan? Tetapi perkara yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh nabi dan rasul, nabi tidak mengetahui. Salah satu contoh adalah terjadinya perang Uhud, bahwa sepertiga dari pasukan kanjeng Nabi adalah orang-orang munafik. Para nabi dan para rasul hanya mengetahui zahirnya saja sikap daripada kaumnya. Sedangkan perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara gaib, rasul dan para nabi tidak mengetahuinya. Yang gaib boleh jadi bertentangan dengan yang lahir, sehingga pada hakikatnya pengetahuan kami tidak ada. Engkaulah yang maha mengetahui, karena sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Innaka anta alamul ghuyub. Ada mufasir yang mengapresiasikannya seperti itu. Ada juga ya, boleh juga jawaban para rasul itu la ilma lana. Boleh juga jawaban para rasul seperti terbaca dalam ayat ini karena mereka sadar bahwa pengetahuan mereka tentang keadaan umatnya sedemikian sedikit, hanya sedikit sekali yang diketahui dari umatnya, dari sikap umatnya. Bahkan tidak berarti jika dibanding dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang nyata maupun yang gaib. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dengan kata lain, para nabi dan para rasul pengetahuannya tidak berarti sama sekali bila dibandingkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mereka menjawab, wahai Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan yang berarti dibanding pengetahuan-Mu, ya Allah. Demikian lebih kurang maksud mereka menurut pandangan sementara mufasir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, memang merupakan suatu adab, suatu etika, suatu kesopanan yang terpuji bagi seseorang yang pengetahuannya terbatas untuk tidak memberi jawaban jika di hadapannya ada yang lebih mengetahui, ada yang lebih alim. Jadi kalau kita ini jahil, pengetahuan kita tidak seberapa, lebih baik diam. Ketika ada seorang alim, ada seorang yang memiliki pengetahuan sedang memberikan pendapat, sedang berbicara. Jadi itu adalah adab dan etika. Udah tahu bodoh ngomong,
Udah tahu jahil memberikan pendapat, padahal di hadapannya ada orang alim, ada orang yang mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, berkaitan dengan ayat ini ada juga pendapat yang menyatakan bahwa jawaban itu berkaitan dengan keinginan para rasul agar Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung memberi putusan terhadap sikap umat mereka yang membangkang dan memusuhi para nabi dan para rasul tersebut, tanpa keterlibatan para rasul itu untuk menuduh atau menunjukkan kesalahan mereka. Ini menurut Az-Zamakhsyari. Lanjut, matiin aja deh. Ini menurut Az-Zamakhsyari. Hal ini serupa dengan seorang raja yang salah satu pembantunya dianiaya oleh salah satu pihak. Sang raja mengetahui rincian penganiayaan itu, tetapi ia bermaksud mengecam penganiaya sekaligus menunjukkan pembelaannya kepada pembantunya. Maka dia mempertemukan si pembantu dan si penganiayanya. Lalu bertanya kepada si pembantu, apa yang dilakukan oleh orang ini? Apa yang dilakukan oleh sang peniaya tersebut terhadap kamu? Sang raja sebenarnya sudah mengetahui, akan tetapi dia ingin mengecam si penganiaya. Pembantu yang dianiaya tidak lagi menceritakan apa perlakuan yang diterimanya. Dia hanya berkata, engkau lebih mengetahui. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu, Allah itu maha mengetahui. Jadi seorang nabi, seorang rasul ketika dimintai persaksiannya tentang sikap dari umatnya, para nabi dan rasul enggak perlu banyak bicara. Cukup dia mengatakan engkau lebih mengetahui. Engkaulah wahai Allah yang lebih paham dengan sikap kaumku. Engkaulah yang mengetahui perkara yang nyata dan yang gaib. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, innaka anta alamul ghuyub, innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau wahai Allah maha mengetahui segala perkara yang gaib. Apa itu perkara yang gaib? Ma ghaba anil ibadi, sesuatu yang tenggelam, sesuatu yang tidak nampak dari hamba-hambamu tersebut. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui. Engkau maha mengetahui sikap hamba-hambamu yang nyata. Engkau maha mengetahui sikap hamba-hambamu yang tersembunyi. Innaka antal alamul ghuyub, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Wa zahaba anhum, dan telah hilang dari para rasul, dan telah hilang daripada para rasul ilmuhu, pengetahuannya tentang perkara yang gaib. Tidak ada perkara yang gaib yang diketahui oleh para nabi dan yang rasul, kecuali yang memang Allah telah informasikan kepada para nabi dan rasul. Lisadati haulin yaumil qiyamah, karena
saking rasa takut yang sangat luar biasa pada hari kiamat. Takut yang sangat luar biasa pada hari kiamat sehingga menghilangkan pengetahuan para nabi tentang hal-hal yang gaib. Summa yashaduna ala umamihim. Kemudian para nabi dan rasul bersaksi ala umamihim terhadap umat-umatnya mereka, lamma yaskununa tatkala para umat tersebut, para kaum tersebut terdiam, terkejut ya. Ketika para umat-umat tersebut terdiam dan terkejut tentang kejadian itu, maka para nabi dan para rasul bersaksi atas sikap mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini dapat juga dihubungkan dengan ayat yang lalu, yaitu ayat 108 dengan mengaitkannya dengan perintah bertakwa. Di dalam 108 di penghujungnya dikemukakan wattaqullaha wasma'u, dan takwalah kalian kepada Allah, wasma'u, dan dengarkanlah. Seakan-akan ayat ini menyatakan dan bertakwalah kepada Allah antara lain dengan menghindari siksa yang akan terjadi pada hari ketika Allah menghimpun para rasul. Ketika para rasul menjadi saksi terhadap sikap kalian, maka takutlah kalian kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.